Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nadia Putri Jayanti dengan NPM 227006115 selaku moderator bersama rekan-rekan saya yaitu ada Kotunanda Anakia dengan NPM 227006100, lalu ada Rehana Surya Hermansyah dengan NPM 227006117, lalu ada Jabar Teguh Pribadi dengan NPM 227006119. Sini kami akan memaparkan mengenai air detection APP dalam rekomendasi perilaku menggunakan formal logic terhadap kondisi udara berdasarkan Air Quality Index. Baik, untuk pertama-tama, di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan di sini memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemantauan kualitas udara, khususnya di kota-kota besar yang mengalami polusi tinggi seperti Jakarta, dan bagaimana kesenjangan antara data kualitas udara yang tersedia dengan pemahaman masyarakat menjadi tantangan. Polusi udara memiliki dampak besar bagi kesehatan, dan meskipun teknologi pemantauan kualitas udara berbasis sensor sudah tersedia, seringkali informasi yang diberikan oleh aplikasi tidak cukup untuk memotivasi tindakan pencegahan dari masyarakat. Solusi yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengembangan aplikasi deteksi kualitas udara berbasis logika formal yang tidak hanya menyajikan data AQI real-time, tetapi juga memberikan saran yang lebih spesifik dan aplikatif seperti penggunaan masker atau pengurangan aktivitas luar ruangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan algoritma yang dapat mengubah perilaku pengguna dengan memberikan rekomendasi yang relevan dan berbasis data untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap kualitas udara. Lalu untuk selanjutnya, di sini mengenai metode, kami menggunakan metode waterfall, di mana pada metode ini, pada tahap pertama ada analisis, yang merupakan tahap di mana kebutuhan pengguna dan fitur yang perlu dikembangkan untuk sistem yang akan dibangun diidentifikasi. Analisis ini itu mencakup pengumpulan persyaratan untuk aplikasi air detection APP. Untuk selanjutnya, ada perancangan atau desain yang merupakan tahap di mana data tentang kebutuhan pengguna digunakan untuk mengatur perancangan dan pengembangan sistem dengan memberikan gambaran detail tentang struktur dan juga tampilan sistem. Lalu untuk selanjutnya ada implementasi, di mana mengarah pada proses pemrograman pengembangan akan melalui tahapan dalam bentuk modul-modul kecil dan digabungkan. Untuk selanjutnya ada pengujian atau testing, di mana proses integrasi setiap modul yang sudah dibuat apabila selesai akan dilakukan pengecekan terhadap fungsi sistem secara keseluruhan. Untuk yang terakhir ada dukungan atau support yang merupakan perawatan sistem yang dilakukan pada tahapan terakhir dari metode waterfall ini. Baik, untuk selanjutnya mengenai pembahasan rumus dan juga flowchart akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Jabar. Kepada Jabar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan materi. Yang pertama yaitu mengenai analisis ya, rumus. Nah, untuk rumusnya tersendiri itu adalah sebagai berikut, di mana di sini ada I dari Air Quality Index, kemudian ada C adalah pollutant concentration, di mana kemudian ada C low, di mana ada C high, dan seterusnya. Nah, rumus ini digunakan untuk mengukur kualitas berdasarkan tingkat polutan tertentu. Nah, rumus ini telah menggunakan standarisasi US. Nah, setelah mengetahui rumus, selanjutnya di sini untuk selanjutnya ada 5 kategori. Yang pertama yaitu ada kategori good atau baik, di mana udara yang sehat dan tidak beresiko bagi manusia. Kemudian juga ada moderate atau kualitas udara sedang. Kualitas udara ini dapat diterima, namun tetap ada resiko bagi orang-orang sensitif walaupun resikonya itu kecil. Selanjutnya ada unhealthy for sensitive group. Ini tidak sehat bagi sebagian kelompok yang sangat sensitif terhadap kualitas udara yang buruk.
Kemudian juga ada yang keempat, unhealthy. Ini yang cukup serius, di mana dampak kesehatannya dapat dialami oleh semua orang dan merata. Selanjutnya yang terakhir ada very unhealthy. Ini sangat serius karena dampaknya itu lebih parah. Nah, untuk rentangnya itu dikategorikan untuk nilai EKI 0 sampai 50 itu good atau baik, untuk nilai EKI 51 sampai 100 termasuk moderate atau sedang, kemudian untuk 101 sampai 150 itu unhealthy for sensitive group, kemudian juga untuk 151 sampai 200 itu unhealthy atau tidak baik atau buruk, kemudian juga yang terakhir dari 201 sampai 300 itu sangat serius atau very unhealthy. Nah, rentang konsentrasi polutan ini, misalnya polutan O3 atau ozon memiliki konsentrasi ppm misalnya 0,00 sampai 0,064 untuk kategori baik, dan semakin tinggi nilainya otomatis akan semakin buruk. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai flowchart. Nah, untuk flowchart di sini ada dua jalur. Yang pertama, setelah memasuki halaman utama, di sini kita akan disuguhkan oleh dua pilihan. Yang pertama, yang jalur kanan itu bisa eh, pilih kalkulator Eki, kemudian juga ada pilih melalui peta interaktif atau input nama lokasi. Nah, untuk jalur yang pilih kalkulator Eki, ini kita bisa menginput PM 2,5 dan PM 10. Setelah dapat input, selanjutnya dilakukan proses hitung dengan rumus, kemudian akan ditampilkan hasilnya. Kemudian jika untuk jalur yang satu lagi yaitu menggunakan peta interaktif, kini di sini bisa menginputkan nama wilayah atau daerahnya, kemudian juga bisa menggunakan juga fitur peta interaktif, di mana peta interaktif ini menggunakan peta menggunakan Air Quality Index. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya mengenai ERD akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jabar. Untuk selanjutnya, mengenai pemaparan mengenai ERD dan juga DFD akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Nada. Kepada Nada, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram mengenai aplikasi pendeteksi kualitas udara atau AirCare. Di sini terdapat beberapa entitas. Yang pertama itu ada entitas pengguna dengan beberapa atribut, yaitu ada atribut ID user dengan tipe data integer berperan sebagai primary key. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar. Kemudian ada email dengan tipe data varchar. Kemudian ada lokasi dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada entitas data kualitas udara dengan atribut ID data dengan tipe data integer berperan sebagai primary key. Kemudian ada tanggal observasi dengan tipe data date, kemudian ada PM 2,5 dengan tipe data float, kemudian ada PM 10 dengan tipe data float, kemudian ada IQI dengan tipe data float, kemudian ada lokasi, latitude dan longitude itu dengan tipe data float. Kemudian ada ID user dengan tipe data integer berperan sebagai version key. Kemudian ada ID indikator dengan tipe data integer berperan sebagai version key. Kemudian ada ID lokasi dengan tipe data integer berperan sebagai version key. Selanjutnya ada entitas lokasi dengan atribut ID lokasi dengan tipe data integer berperan sebagai primary key. Kemudian ada nama lokasi dengan tipe data varchar. Kemudian ada koordinat lokasi dengan tipe data float. Kemudian ada deskripsi lokasi dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada entitas indikator kualitas udara dengan atribut ID indikator dengan tipe data integer berperan sebagai
primary key, kemudian ada nama indikator dengan tipe data varchar, kemudian ada rentang IQI dengan tipe data varchar. Selanjutnya, ada entitas halaman home dengan atribut ID halaman dengan tipe data integer itu berperan sebagai primary key. Kemudian ada judul dengan tipe data varchar, kemudian ada konten dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada entitas about us. Di sini terdapat atribut ID about us dengan tipe data integer berperan sebagai primary key. Kemudian ada nama anggota dengan tipe data varchar, kemudian ada NPM anggota dengan tipe data integer, kemudian ada tugas anggota dengan tipe data varchar. Selanjutnya, dari beberapa entitas di sini terdapat beberapa relasi. Di antaranya itu relasi antara pengguna dengan data kualitas udara dengan nama relasi menginput dan kardinalitasnya itu one to many. Kemudian ada relasi antara data kualitas udara dengan lokasi dengan nama relasinya itu berada di dan kardinalitasnya itu many to one. Kemudian ada juga relasi antara data kualitas udara dengan indikator kualitas udara dengan nama relasinya itu tergolong pada dengan kardinalitasnya itu many to one. Kemudian untuk entitas homepage dan about us itu tidak ada hubungan langsung antar entitas ini dengan entitas lainnya gitu dalam RD. Kemudian mungkin sekian untuk RD. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD atau Data Flow Diagram tentang aplikasi pendeteksi kualitas udara atau air care. Pertama, di sini ada beberapa proses. Yang pertama itu ada proses input data kualitas udara yang berkorelasi langsung dengan external entity pengguna. Jadi nanti di sini pengguna itu menginput data nilai polutan, kemudian diproses dan akan menghasilkan output konfirmasi input nilai polutan. Kemudian selain itu, pengguna juga bisa menginput pilih lokasi, kemudian setelah diproses akan mengeluarkan output konfirmasi pilih lokasi. Konfirmasi pilih lokasi. Kemudian setelah itu dilanjutkan kepada proses berikutnya yaitu kalkulasi IQI. Di sini juga berkorelasi dengan proses mengambil data dari sumber eksternal. Proses ini juga berkorelasi dengan external entity sumber data. Jadi nanti proses ini meminta kepada external entity sumber data tentang data kualitas udara yang disimpan di external entity tersebut. Kemudian diproses dan eksternal entity tersebut itu memberikan informasi tambahan data dari kualitas udara tersebut. Setelah diproses, maka proses yang kelima ini akan memberikan informasi tambahan kepada proses kalkulasi IQI. Selanjutnya, setelah diproses, kemudian dilanjut ke proses berikutnya yaitu menyimpan data kualitas udara. Di proses ini data itu akan disimpan di data storage dengan nama data kualitas udara. Kemudian setelah proses ini dilanjut ke proses berikutnya yaitu menampilkan hasil yang berkorelasi langsung dengan external entity pengguna. Jadi nanti pengguna ini akan meminta hasil perhitungan IQI dan indikator kualitas udara kepada proses menampilkan hasil. Kemudian setelah diproses akan menghasilkan output, menampilkan hasil perhitungan IQI dan indikator kualitas udara. Nah, selain itu, storage data kualitas udara ini akan memberikan data kualitas udara tambahan ke beberapa proses di antaranya itu ada proses yang pertama yaitu input data kualitas udara dan kepada proses menampilkan hasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nada. Untuk selanjutnya, mengenai pemaparan demo aplikasi akan diwaparkan oleh rekan saya, yaitu Rehan. Kepada Rehan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah pendemoan aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang kami buat, kami beri nama Air Care untuk aplikasi ini. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi untuk mendeteksi bagaimana kualitas udara suatu daerah. Dan di sini juga
kami membuat suatu kalkulator menggunakan AQI. Jadi kedua fitur yang kami buat ini kita menggunakan AQI sebagai perhitungannya. Nah, untuk pertama-tama di sini ada header. Di sini ada 4 pilihan, ada home, calculator, map, dan information. Kita masuk ke information dulu. Nah, di information ini ada 2, yaitu mengenai informasi aplikasi dan juga informasi pengembang gitu ya. Nah, untuk informasi aplikasi di sini berguna untuk memberitahu untuk pengguna eh, fitur-fitur apa saja sih yang akan digunakan seperti AQI, lalu PM2.5, PM10, temperatur, tekanan udara, kelembaban, dan kecepatan angin. Yang dimana nantinya untuk penjelasan ini digunakan sebagai rekomendasi untuk user bagaimana tingkah laku yang disarankan ketika kualitas udaranya apakah baik atau buruk. Nah, kita coba untuk masuk mengenai kalkulator. Nah, di bagian sini kita perlu memasukkan 2 variabel saja, yaitu konsentrasi PM2.5 dan juga PM10. Nah, untuk perhitungannya sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Jabar bahwa kita menggunakan rumus AQI, di mana nanti itu perhitungannya berdasarkan konsentrasi breakpoint dan juga indeks breakpoint. Nah, di sini kita menggunakan PM2.5 dan juga PM10, tetapi kita hasil dari AQI-nya itu mengambil dari yang tertinggi. Nah, kita contohkan saja untuk PM2.5 adalah 10 dan juga PM10 adalah 15. Hasilnya adalah 42. Dan karena hasil AQI-nya 42 itu digolongkan sebagai kualitas udara yang baik. Nah, karena memang kualitas udaranya baik, maka rekomendasi perilakunya itu adalah aman untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, kita coba input 100 untuk PM2.5 dan juga 100 untuk PM10. Nah, hasil dari AQI-nya itu adalah 174 dan AQI 174 ini dikategorikan sebagai tidak sehat dan juga rekomendasi perilaku untuk usernya itu adalah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Nah, itu untuk fitur kalkulator. Selanjutnya adalah fitur untuk pemilihan lokasi di peta. Nah, untuk bagian ini, kita sebagai user bisa memilih dengan 2 cara, yaitu kita bisa mencari kota atau lokasi berdasarkan pencarian yang kita akan cari di sini, dan juga user itu bisa memilih titik yang ada di peta ini. Nah, kita langsung saja demokan untuk berdasarkan pencarian, kita coba Tasikmalaya. Nah, maka di peta ini akan muncul Tasikmalaya. Nah, setelah ditemukan titiknya, maka akan muncul informasi kualitas udara, di mana nanti itu ada koordinatnya seperti latitude dan juga longitude, lalu AQI, PM2.5, PM10, temperatur, tekanan udara, kelembaban, kecepatan angin, dan juga saran. Nah, untuk Tasikmalaya sendiri mempunyai AQI yang nilainya adalah 80, di mana kategorinya itu adalah sedang. Dan beberapa aspek lainnya itu berhubungan, sehingga rekomendasi dari aplikasi ini adalah kurangi aktivitas luar ruangan jika Anda sensitif terhadap polusi udara. Nah, kita contohkan dengan yang lain, misalnya adalah Jakarta. Untuk tadi kan udah tentang menggunakan dengan pencarian. Nah, kita dengan cara yang satu lagi dengan cara melakukan dengan titik di peta gitu ya. Caranya kita hanya klik, nah maka akan muncul di Jakarta ya misalnya, maka akan muncul informasi kualitas udara ya, untuk koordinatnya berapa, terus AQI-nya berapa. Nah, untuk Jakarta sendiri memiliki hasil AQI sebesar 154, di mana dikategorikan tidak sehat. Nah, dengan AQI yang sebesar itu dan juga aspek-aspek selain itu yang mendukung, disarankan dari aplikasi ini untuk user bahwa dengan AQI 154 itu tidak sehat dan direkomendasikan untuk membatasi aktivitas luar ruangan. Nah, kita coba lagi, misalkan kita pilih Samarinda.
di Samarinda. Di Samarinda ini memiliki koordinat latitude dan longitude seperti ini dan juga IQA-nya 33, yaitu baik. Di mana IQA ini memiliki aspek yang lain juga yang mendukung dan juga memiliki saran baik dan rekomendasi untuk user adalah aman untuk beraktivitas di luar ruangan. Jadi seperti itu untuk aplikasi kita bisa menggunakan dua fitur antara kalkulator dan juga map. Di dalam map ini kita bisa menggunakan dua cara yaitu dengan pencarian dan juga memilih titik secara langsung di bagian peta lokasi. Mungkin sekian untuk pendemoan aplikasi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rehan untuk pemaparannya. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan memaparkan kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi, secara keseluruhan, aplikasi AirCare menunjukkan bahwa teknologi pemantauan kualitas udara dapat lebih efektif jika dilengkapi dengan rekomendasi yang aplikatif dan juga mudah dipahami. Proses pengembangan aplikasi menggunakan model waterfall memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik, sementara pengujian black box memastikan fungsionalitas aplikasi sesuai dengan desain. Hasilnya, aplikasi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap polusi udara dan memberikan langkah pencegahan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.